Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya Nabila Suci Okta Talita dengan NIM 2113-2010-64. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi kesehatan yang berjudul Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Apa itu hidup bersih dan sehat? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Hal ini mungkin juga sudah menjadi salah satu prinsip yang diyakini banyak orang, tapi sudahkah dilakukan dalam kebiasaan sehari-hari? Setiap orang tentu ingin hidup dengan sehat selama hidupnya. Kebiasaan hidup sehat akan membuat seseorang dapat hidup lebih nyaman. Bukan hanya untuk diri sendiri, seseorang pasti ingin seluruh anggota keluarganya juga hidup sehat. Di dalam keluarga, yang merupakan lingkaran komunitas terkecil, setiap orang bisa mengupayakannya dengan baik. Setiap orang memang memiliki preferensi masing-masing untuk hidup sehat. Namun, cerminan pola hidup bersih dan sehat yang diharapkan dari program PHBS mengacu pada perilaku sadar yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga untuk senantiasa menjaga kesehatan. Selanjutnya, manfaat hidup bersih dan sehat. Sebagai salah satu program yang mengusung kebiasaan baik, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan seseorang untuk hidup lebih bersih dan sehat. Tidak terbatas untuk dapat memberi manfaat bagi diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang terdekat. Yuk, simak manfaat yang bisa didapatkan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, lebih bersemangat. Apa hubungannya dengan semangat? Tenang, cobalah untuk membayangkan suasana di kamar saat baru dibersihkan. Suasananya pasti jadi lebih menyenangkan untuk dipakai istirahat maupun bekerja. Nah, hal ini akan membuatmu lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Kedua, terhindar dari penyakit. Hidup bersih juga membuat rutinitas sehari-hari lebih teratur, terutama dengan konsumsi makanan yang bernutrisi. Hal ini akan membuat seseorang terhindar dari penyakit karena imun tubuh lebih kuat. Ketiga, menjaga berat badan. Mungkin tidak perlu khawatir lagi soal berat badan jika sudah terbiasa hidup bersih dan sehat. Konsumsi nutrisi yang seimbang memungkinkan seseorang untuk dapat mengendalikan jumlah makanan di dalam tubuh. Dengan begitu, berat badan juga terjaga. Keempat, meningkatkan produktivitas. Suasana nyaman dan bersemangat serta kondisi tubuh yang prima tentu akan meningkatkan produktivitas. Tubuh akan terasa lebih bugar sehingga aktivitas sehari-hari juga lebih produktif. Metabolisme tubuh yang baik akan menghasilkan energi yang prima. Dan yang kelima, bersikap positif. Tubuh yang bebas dari penyakit akan membuat seseorang senantiasa produktif. Jadi, lebih banyak hal yang bisa dilakukan dengan lebih bersemangat. Kondisi tubuh sehat juga akan menstimulasi pikiran menjadi lebih positif. Dengan kata lain, sehat secara mental. Selanjutnya, contoh perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah tidak perlu diragukan, banyak manfaat yang bisa didapatkan seseorang saat melakukan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Yuk, biasakan diri untuk melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat berikut ini. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Kebiasaan makan menjadi salah satu contoh perilaku hidup sehat yang paling mudah. Cara ini sangat sederhana untuk dapat dibiasakan oleh diri sendiri dan seluruh anggota keluarga. Selain asupan nutrisi sayur dan buah-buahan yang mengandung banyak manfaat, konsumsi buah dan sayur juga relatif lebih hemat, terlebih lagi jika memasak di rumah. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Kebiasaan mencuci tangan sebenarnya bukan hanya perlu dibiasakan sejak masa pandemi. Rutinitas ini menjadi salah satu langkah yang paling sederhana yang bisa dikendalikan agar tubuh terhindar dari kuman dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh. Jadi, biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan.
3. Rutin melakukan aktivitas fisik. Bergerak aktif juga membuat seseorang lebih sehat karena bagian persendian tetap bergerak. Banyak orang yang melakukan banyak aktivitas statis seperti duduk di depan laptop berlama-lama. Untuk menjaga fisik tetap prima, setidaknya melakukan perenggangan setiap 20-60 menit sekali untuk menggerakkan persendian. Akan lebih optimal untuk menyempatkan diri berolahraga meskipun hanya beberapa menit setiap hari. Keempat, menggunakan jamban. Buang air kecil atau buang air besar sudah seharusnya dilakukan di fasilitas sanitasi yang pantas, yaitu jamban atau kakus atau toilet. Masih banyak masyarakat Indonesia yang buang air tidak di tempat yang seharusnya. Kebiasaan ini memicu kuman dan penyakit karena lingkungan tercemari kotoran dari dalam tubuh. Kelima, memberantas sarang nyamuk. Penyakit demam berdarah adalah salah satu penyakit yang sangat rentan menjangkiti tubuh manusia. Masalahnya, genangan air bersih sekalipun bisa menjadi tempat hidup jentik nyamuk demam berdarah yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, cobalah untuk rutin membersihkan bak mandi, mengubur barang bekas, dan tempat-tempat genangan air yang bisa menjadi tempat hidup bagi jentik nyamuk. Cara ini akan membuat keluarga terhindar dari ancaman penyakit demam berdarah. Keenam, melakukan persalinan dengan bidan. Indonesia memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Hal ini seringkali disebabkan oleh sulitnya akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan tenaga profesional seperti bidan, perawat, dan dokter kandungan. Hal ini menyebabkan masih banyak persalinan yang dilakukan oleh tenaga non-ahli. Jika tidak ditangani secara serius, kesehatan ibu dan bayi akan terancam. Ibu juga berpotensi mengalami komplikasi persalinan yang berbahaya bagi keselamatan hidup. Ketujuh, tidak merokok di dalam rumah. Kualitas udara juga menjadi salah satu faktor penentu hidup bersih dan sehat. Rokok mengandung banyak kandungan bahan kimia yang tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Dengan membiasakan diri untuk tidak merokok di dalam rumah atau ruangan, seseorang sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 8. Menggunakan air bersih. Penggunaan air bersih juga sangat penting untuk dapat menjaga diri dan lingkungan keluarga. Kualitas air akan sangat berpengaruh bagi pasokan nutrisi di dalam tubuh serta memberikan kuman dan bakteri yang menempel pada tubuh. Oleh karena itu, gunakan air bersih untuk memasak, minum, mandi, dan juga mencuci pakaian. 9. Memberi ASI eksklusif. Anak adalah salah satu anggota keluarga yang harus diperhatikan kesehatannya. Perilaku hidup bersih dan sehat bagi anak bisa dibiasakan sejak kecil dengan memberikan ASI eksklusif sejak usia 0 sampai 6 bulan. ASI mengandung nutrisi terbaik bagi anak dan juga bermanfaat untuk mengurangi resiko obesitas. 10. Menimbang bayi dan balita setiap bulan. Pertumbuhan bayi dan balita juga perlu dipantau secara teratur dengan ditimbang berat badan setiap bulan. Tahap perkembangan awal pada anak sangat penting untuk mengurangi prevalensi anak stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia. Karena itulah, pastikan anak-anak memiliki gizi seimbang yang bermanfaat bagi tubuh.